Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahah hadir menemani Anda dalam acara kajian hati. Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah kita juga berkumpul di Masjid As-Sofia di Bogor dan Masya Allah seperti biasa ada Ustadz Hilman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah seger banget kita oren-oren ini ya. Gitu. Dan gimana pemirsa kabarnya di rumah? Semoga semuanya sehat insya Allah ya. Dan hari ini tema kita adalah ketika dunia terasa gelap, ku ingin hadirmu untuk mendekap. Masya Allah seperti biasa kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz. Akan ada pertanyaan dari Bunda di sini, doa bersama dan juga muhasabah. Sekarang kita kasih waktunya untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kadang dalam hidup kita pernah ngerasa bahwa keadaannya sulit, rumit, sakit. Pernah? Sering kita bilang bahwa kayaknya kondisinya udah nggak baik-baik saja. Apa yang sering kita lakukan ketika kita dalam keadaan gelap, dalam keadaan semuanya serba tersekap. Banyak di antara kita yang lari mencari dunia, yang lari kepada manusia. Padahal mohon maaf, jangan sibuk lagi dengan manusia setelah kita kecewa dengan manusia. Betul apa betul? Jangan terlena lagi dengan dunia setelah kita pernah dikecewakan dengan dunia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dunia itu seperti bayangan. Semakin engkau mengejarnya, semakin dia lari daripada kejaranmu. Berbaliklah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan dunia hanya sebatas jalan yang pada akhirnya ketika engkau berbalik, dunia itu yang akan berbalik mengikutimu. Iya apa iya? Maka saat dunia terasa gelap, cukuplah dia Allah yang hadir mendekap. Satu kali Nabi Yunus alaihi salam pernah dalam kondisi gelap. Kenapa? Karena beliau pernah dimasukkan ke dalam perutnya ikan paus. Betul? Gelap, sempit. Kemudian beliau berkali-kali menusuk-nusuk perutnya ikan paus agar keluar daripada perut ikan paus tersebut. Tapi Allah tak izinkan Nabi Yunus keluar. Bahkan semakin gelap, semakin tak bisa keluar. Sampai kemudian Nabi Yunus teringat bahwa kondisi gelap ini yang mengizinkan siapa? Allah. Kondisi gelap ini pada akhirnya ditakdirkan oleh siapa? Allah. Beliau teringat kepada Allah. Kemudian membaca satu doa yang doa ini jadi asbab Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Bunda sayang perhatikan. Dari doa ini ada 3 kata kunci yang harus kita pahami. Agar kita bisa segera keluar dari situasi yang gelap. Yang pertama, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Saat semuanya gak baik-baik saja. Saat semuanya sulit, rumit, sakit. Ini saat terbaik untuk kembali kepada Allah. Hanya Allah yang bisa nolong kita. Hanya Allah yang bisa ngangkat kesulitan kita. Hanya Allah yang bisa nunjukin jalan keluar terbaik untuk kita. Yang kedua, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah.
Hanya Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Hanya Engkau ya Allah yang tidak pernah meninggalkan diri ini. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang Kau miliki. Yang kurang hanyalah kita sebagai manusia. Betul? Sampai nanti yang terakhir kita ngaku sama Allah. Inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, Engkau tak mungkin membuat hatiku sakit. Engkau tak mungkin membuat hidupku jadi sulit kecuali sebelum ini. Pasti ada dosa yang pernah kami lakukan. Betul? Akui dosa itu. Sadar dengan dosa itu. Semakin engkau sadar dengan dosa, semakin cepat Allah berikan jalan keluar untukmu. Bacakan, amalkan doa ini untukmu yang sedang dalam keadaan gelap. Semoga Allah berikan cahaya yang mendekap dalam setiap kehidupan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya setelah keadaan gelap yang hadir dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Baik, sekarang di sini sudah ada Mbak Aziza. Boleh Mbak Aziza kalau mau tanya sama Ustadz silahkan. Perkenalkan, nama saya Aziza, asli dari Jakarta, Ustadz. Jadi saya berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua saya berpisah sejak saya umur 4 tahun. Dan di situ saya langsung dirawat, diurus, dibesarkan oleh kakek dan almarhum nenek saya. Ayah dan ibu saya sudah mempunyai keluarga masing-masing. Tapi Ustadz, setelah saya berjuang, dari saya masih sekolah, berusaha untuk sekolah sambil bekerja, membantu keluarga dan adik-adik. Hingga saat ini mereka sudah lulus, ternyata saya nggak pernah cukup untuk mereka. Dan yang saya dapatkan hanyalah cacian, makian, bahkan saat saya tidak bisa memenuhi keinginan ibu saya. Karena saat itu kondisi saya keuangannya lagi sangat ngedrop. Diucaplah saya adalah anak durhaka. Mental saya hancur. Saya rindu dipeluk ibu. Bahkan untuk ditanyakan kabar atau sekedar tanya udah makan atau belum pun tidak. Saya nggak tahu Ustadz, salah saya di mana dan kurang saya jadi anak bagaimana, tapi saya akan terus berusaha semampu saya menjadi anak dan juga kakak, tapi kenapa saya tidak pernah dianggap dan tidak pernah cukup untuk mereka. Dan kan tadi kan kata Ustadz juga pas pembukaan, berhentilah sibuk dengan manusia jika manusia itu mengecewakan. Tapi bagaimana yang mengecewakan adalah orang tua dan saudara-saudara kandung saya. Satu-satunya alasan saya untuk tidak mengakhiri hidup itu karena saya melihat kakek saya masih harus saya bahagiakan. Karena berkat dia, saya bisa seperti ini sampai saat ini. Tapi setiap saya melakukan apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya berikan kepada kakek saya, ibu saya tidak suka. Sehingga saya serba salah. Satu posisi kakek saya adalah orang tua yang membesarkan saya. Yang harus saya bahagiakan. Sekarang bingung. Bahkan saya sampai seumur segini aja saya nggak punya tabungan, Ustadz. Saya pun nggak tahu saya mau ke arah mana. Dan apakah anak seperti saya nggak bisa mendapatkan doa ibu lagi, Ustadz? Karena saya
iri ngeliat teman-teman saya masih dapat doa dari ibu. Sedangkan saya nggak tahu dapat doa dari mana. Karena mama saya, almarhum nenek saya panggil mama, dan biasa mendoakan saya sebelum saya berangkat kemana-mana. Itu pasti beliau. Sedangkan saya tidak satu rumah sama ibu saya sejak kecil. Saya nggak tahu Ustadz mau minta doa dari ibu yang mana. Dan saya pun udah lost kontak lama dari ayah saya, nggak pernah dapat nafkah sampai saat ini sebesar ini. Apakah saya salah juga masih terus kecewa dan marah sama ayah saya, Ustaz? Pertanyaannya itu, apakah saya bisa mendapatkan kebahagiaan dan dapatkan doa dari ibu? Terus apakah saya salah masih memendam rasa kecewa, marah sama ayah saya? Dan kenapa atas semua yang perjuangan yang saya lakukan sama ini, saya terima hanya cacian dan makian. Sampai saya hidup merasa saya sendirian. Bunda, kebaikan seorang anak kepada orang tua itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu satu kebaikan yang kita lakukan, yang balasannya nanti Allah yang berikan, bukan manusia. Jadi kalau kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada orang tua, jangan mengharap balasan kebaikan dari orang tua. Karena pasti kebaikannya akan dibalas oleh siapa? Allah. Begitu sebaliknya, bunda jadi orang tua, membesarkan anak, mendidik anak, bertanggung jawab kepada anak. Jangan mengharapkan balasan dari anak. Karena yang akan membalas siapa? Allah. Maka Mbak Aziza, jangan khawatir dengan semua kebaikan yang Mbak Aziza lakukan. Ketika ibu bilang dasar anak durhaka, enggak. Jangan khawatir. Dan yang paling tahu tentang semua ini siapa? Allah. Mohon maaf, setiap orang tua jangan sampai menggunakan posisimu untuk menghancurkan anakmu. Jangan sampai kita merasa kan ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Terus orang tua bisa semena-mena sama anaknya, nggak bisa. Doa orang tua itu dikabulkan kalau orang tuanya soleh, baik sama anak, sayang sama anak, tanggung jawab sama anak. Ya ini gimana? Kita mengatasnamakan orang tua tapi nggak soleh, nggak baik. Ya doa yang mana yang mau Allah kabulkan? Betul apa betul? Jadi ayolah berdamai dengan semua keadaan. Kalaupun doa orang tuamu sudah tak ada lagi, kamu masih punya doa dirimu sendiri kepada Allah. Bukankah doa orang terzolimi dikabulkan? Betul? Bukankah salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya orang yang terzolimi, yang disakiti? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Maka gunakan kesempatan doa itu untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berbenah semua, kita jadi anak, belajar jadi anak yang berbakti sama orang tua, dan orang tua juga belajar ya. Jadi orang tua yang terus berbuat baik sama anak, agar setiap doa-doanya saling menyatukan kebaikan. Dan insya Allah, Allah jaga dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal, Amin ya Rabbal Alamin. Dari kecil jauh dari ibu, terus udah besar dianggap durhaka. Jadi kayak aku ngapain hidup lama-lama kalau ujung-ujungnya nggak dapet surga juga gitu kan. Itu yang paling berat mungkin kalau diucapin durhaka tuh kayak gitu. Sekali-sekali coba buka matanya, apa sih artinya aku gitu, artinya aku sebagai anak ibu, berharga nggak sih aku gitu, pantas nggak sih aku tetap jadi anak ibu kalau aku udah lelah dan saat itu udah nggak ada babe kakekku, mungkin aku nggak bisa janji aku masih ada di dunia ini gitu. Karena yang aku punya sekarang mungkin cuma kakek aku aja
bapak aku itu.